リンクスタート。 Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas manga Dr. Stone chapter 195. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi judul untuk chapter ini adalah Pemburu Harta Sendirian. Jelas yang dimaksud di sini adalah Suika. Kita flashback sejenak. Jadi dari chapter sebelumnya, Suika ini memiliki misi untuk mengumpulkan semua patung teman-temannya yang terpencar. Dan Suika berharap salah satu dari temannya ada yang memiliki sisa cairan kebangkitan. Di sini Suika memulai misinya dari sekitar menara. Dia mengumpulkan teman-temannya yang sebelumnya melawan Stanley di menara. Saat Suika akan memindahkan patung Kinro dan Matsukase, dia ikut berhayal membayangkan teman-temannya ini dapat berbicara dengannya. Namun karena terlalu asik melamun, Suika malah merusak patung milik Kinro. Tangannya ditarik dan sampai putus. Suika bermaksud merekatkannya kembali dengan lem. Dia mencari di tas Senku, siapa tahu di sana ada lem. Tapi yang ditemukan Suika cuma beberapa kertas. Suika sendiri tidak bisa membacanya karena saat itu dia tidak membawa kacamatanya. Akhirnya, Suika berhasil menemukan lem yang dicarinya dan langsung menyambung tangan Kinro kembali. Suika teringat dengan Tsukasa yang sebelumnya berada di garis depan melawan Stanley. Dia akhirnya menemukan patung Tsukasa, Hyuga, dan Kohaku. Suika ternyata kesulitan membawa patung-patung ini karena jarak yang jauh, sekaligus patung-patung ini cukup berat bagi Suika. Suika berpikir jika ada motor akan mempermudah pemindahan patung-patung ini. Suika teringat dengan motor yang sebelumnya mereka pakai untuk menjauh dari kejaran Stanley. Ternyata motor tersebut disembunyikan di dalam tanah. Suika lalu mengambil ban dari motor tersebut dan akhirnya membuat gerobak. Dengan gerobak ini, proses pemindahan patung menjadi lebih mudah. Suika kembali membayangkan teman-temannya bisa bicara. Kini yang ada di imajinasinya adalah Minami, Ukiyo, dan Kohaku. Sambil membayangkan ini, Suika terlihat hampir menangis. Namun Suika berhasil menahannya dan bisa tersenyum kembali sembari berharap teman-temannya ini secepatnya bisa bangkit. Suika yang butuh persediaan makanan akhirnya membuat sebuah perangkap ikan. Karena ini ikan, jika diasapkan, maka akan bisa bertahan beberapa hari. Kini Suika hanya tinggal menemukan patung Chelsea dan Luna. Tinggal patung mereka saja yang belum ditemukan. Akhirnya, Suika membuat ikan asap sebanyak mungkin dan dimasukkan ke dalam ban. Tujuannya agar lebih mudah dibawa. Setelah dia mendapatkan jumlah ikan yang cukup, akhirnya Suika berangkat mencari Luna dan Chelsea. Suika berpikir karena mereka adalah tim pembangkit, pasti mereka membawa cairan kebangkitan. Itu menjadi harapan besar bagi Suika. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Suika menemukan sebuah botol pecah. Ternyata itu adalah botol yang sebelumnya dilempar oleh Luna. Suika yang sadar akan hal ini langsung memanjat tebing tempat Chelsea berada. Sesampainya di sana, Suika mengecek tas milik Chelsea berharap masih ada cairan kebangkitan yang tersisa di sana. Namun, Suika tidak menemukan cairan pembangkitan di sana. Dia hanya menemukan sebuah peta yang sebelumnya digambar oleh Chelsea. Dari sini dapat disimpulkan jika tidak ada lagi cairan pembangkit yang tersisa saat itu. Suika kembali putus asa akan kondisinya saat ini. Suika berpikir dia akan terus sendirian sampai dia akhirnya mati. Suika hampir saja menangis, namun kali ini Suika sudah lebih kuat. Suika berpikir dirinya saat ini sudah besar, jadi tidak boleh cengeng lagi. Suika akhirnya berhasil mengumpulkan semua patung teman-temannya. Namun sekali lagi, di sana tidak ada cairan pembangkit, jadi Suika masih saja sendirian. Sekarang, Suika berencana mengumpulkan lebih banyak makanan untuk bertahan hidup. Dia melihat peta milik Chelsea dan menemukan sebuah tempat yang kaya dengan buah-buahan. Suika akhirnya ke sana, dan benar saja di sana ada banyak buah-buahan. Kini Suika kembali dan membawa banyak buah-buahan di keranjangnya. Suika berterima kasih kepada teman-temannya yang walaupun sudah menjadi patung, namun masih tetap bisa membantunya menjalani hidup.
Suika tiba-tiba teringat dengan kertas yang sebelumnya dia ambil dari tas milik Senku. Setelah membacanya, ternyata kertas itu adalah kertas petunjuk untuk membuat cairan kebangkitan. Suika yang kini memiliki harapan kembali, akhirnya tidak bisa menahan air matanya dan akhirnya menangis. Suika berencana untuk membuat cairan kebangkitan itu. Suika ingin terus mencobanya sampai berhasil, walaupun itu akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Dan chapter ini ditutup dengan Suika yang berbicara di dalam hati. Ups, ternyata Suika masih cengeng ya. Yap, Suika masih cengeng, kami para pembaca juga. Oke, jadi itu tadi alur cerita dari manga Dr. Stone chapter 195. Di sini kita diperlihatkan perjuangan Suika demi menyelamatkan umat manusia. Tentu saja ini tidaklah mudah. Yang terpenting adalah Suika masih memiliki harapan untuk terus hidup. Walaupun itu sangat berat, tapi Suika sudah bertekad untuk menyelamatkan teman-temannya. Kini kita lihat saja di chapter selanjutnya, apakah Suika sudah bisa membuat cairan kebangkitan. Tidak ketinggalan cerita di chapter selanjutnya, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.